I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Materi tentang ide pendiri bangsa tentang dasar negara dan perlawanan terhadap kolonialisme. Ide-ide pendiri bangsa tentang negara merdeka. Ide-ide pendiri bangsa tentang negara merdeka. Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan beratas atas Jepang dilamparkan ke Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah Kalijati, Sumbang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Jepang menggunakan sejumlah semboyan seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, Jepang Saudara Tua untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Ide pendiri bangsa tentang dasar negara yang pertama. Ada banyak tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama BPUPK. Beberapa di antaranya Margono, Sosodiningrat, Silmitro, Wiranto Sekusuma, Wojiningrat, Serjo, Sesampo, Sudirman, Dasar, Roysono, dan Aris. Kemudian ada Hatta, Hauge Salim, Samsudin, Wong Songro, Sorahen, Soewandi, Arahen, Sekman, dan Setrojo, Abdul Qadir, Suetomo, Hendra Mertomo, Muhammad Yamin, Sasensi, Lian Kuan Hin, Mondar, Dahir, Soekarno, Ki Bagoes, Handiko Seomo, Kwesoma Atjamaja, Oitonjong Hao, Pradana Harap, dan Veteran Baswandan, Mujakir, dan Otto Iskandarini. Yang kedua B, dalam naskah persiapan yang ditulis Muhammad Yamin disebutkan bahwa Muhammad Yamin menyampaikan pidato dalam sidang BPUPK 29 Mei 1945 berisi tentang 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Ketiga C, sementara dalam koleksi Pigo Guido, pidato Muhammad Yamin berbeda isinya dengan naskah persiapan karya Muhammad Yamin sendiri. Dalam koleksi Pigo Guido, pidato Muhammad Yamin tidak menyinggung tentang dasar negara, karena itulah ia diterinterogasi oleh anggota sidang. Berbeda sumber menyebutkan bahwa isi pidato Muhammad Yamin yang ada dalam naskah persiapan diragukan kebenarannya. Dan yang terakhir, Suetomo menyampaikan pidato pada 31 Mei 1945. A. Keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. 1. Jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Sejak mencatat manusia telah melakukan perjalanan melintasi ruang sejak awal Masehi, termasuk juga orang-orang di Nusantara. Aktivitas melintasi ruang salah satunya didorong oleh kegiatan ekonomi dan melalui jalur laut. Mengenai bukti awal keterlibatan Nusantara ke dalam pelayaran dan perdagangan internasional dapat dilacak dari catatan seseorang yang bernama Claudius Ptolemaios alias Claudius Ptolemaios, ahli perbintangan, geografi, astronomi, matematika, sekaligus ahli syair dan serta sastra yang tinggal di Mesir atau tepatnya di kota Alexandria, sebuah tempat yang pada saat itu berada di dalam kekuasaan kerajaan. Hubungan perlayanan antara Nusantara dengan Timur Tengah, India, dan Cina sudah terjalin sejak abad kedua. Tercatat di dalam berita Cina sekitar tahun 1131. Dikisahkan utusan Raja Bian dari kerajaan Jawa, Yediao, pernah berkunjung ke Cina Januari 2015. Hal ini berarti kerajaan Jawa pada awal abad 2 Masehi telah melakukan perlayanan antara negara dan telah membangun jalur kemaritiman dan dengan bangsa Cina. Nusantara ketika itu tidak hanya menjadi daerah destinasi sebagai sumber rempah-rempah, tetapi
tempat persinggahan jalur maritim internasional, seperti dikisahkan oleh penumpang kapal dagang milik Cina pada abad ke-5. Ia berlayar menuju India, melewati perairan Sumatera Timur sebelum membelok ke arah barat. Mulyadi 2016. Ibnu Battuta, seorang penjajah dan intelektual Muslim asal Maroko, pernah mengunjungi pantai timur Sumatera pada 134 sebelum bertolak menuju Cina. Seorang pengenal asal Portugis, Thomas. 2. Penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Peristiwa besar yang terjadi di Eropa seperti dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Utsmani ternyata dapat mengaruhi jalannya ronde sejarah dunia, termasuk Indonesia. Selama abad pertengahan, Asia menjadi kawasan termaju dan paling dinamis di dunia, sementara sebagian besar Eropa masih terbelakang. Pusat perkembangan ekonomi dan politik dunia pada abad 14-15 berada di dunia Islam, khususnya Kesultanan Turki Utsmani. Tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Byzantium. Konstantinopel sejak lama memang hanya karena kekayaannya, namun karena kota ini merupakan salah satu titik penting untuk menyambungkan jalur perdagangan darat dari benua Eropa dan Afrika. 3. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Malaka adalah kerajaan paling penting di Nusantara abad ke-15. Kerajaan ini didirikan oleh para musyawarah yang berhasil mengubahnya dari desa nelayan menjadi pusat perdagangan penting. Bundar Malaka menjadi lebih ramai lagi setelah para musyawarah masuk Islam, sehingga banyak perdagangan Muslim dari India, Timur Tengah, dan Nusantara mulai berdagang di sana. Laporan para pedagang Asia mengenai kekayaan dan kebesaran tentang Malaka terdengar oleh orang Portugis yang telah memiliki pengalaman di Hormuz dan Sorotara di Teluk Persia serta gua di pantai barat India. Hal tersebut mendorong Raja Portugal mengutus Diego Lopes de Seguri untuk menemukan kota tersebut dan menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya. Pada awalnya, Sequira disambut baik oleh Sultan Muhammad Shah 1488 sampai 1524. Namun sikap Sultan berubah setelah para pedagang Muslim berbahaya. Sultan kemudian berbalik menyerang 4 kapal Portugis yang sedang berlabuh. Namun keempat kapal itu berhasil lolos dan kembali berlayar ke India. Akibat dari peristiwa ini, akhirnya Portugis tidak lagi memiliki opsi pilihan lain selain perang. Yang kedua, B. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Yang pertama, saudagar dan penguasa lokal Nusantara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perdagangan internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang sejak lama, akan tetapi narasi sejarah tentang kota-kota pelabuhan baru diketahui dari catatan bangsa Eropa. Hal ini menyebabkan seolah-olah kota tersebut muncul karena kedatangan bangsa Eropa. Pada kenyataannya, jauh sebelum kedatangan mereka, terdapat banyak saudagar dan penguasa lokal di Nusantara yang memiliki kuasa, kekayaan, dan kemampuan untuk melakukan penjajahan dan bahkan perlawanan kepada dominasi asing yang ingin menguasai Nusantara. Posisi geografis Nusantara berada di dalam jalur perdagangan internasional antara negara India dan Cina. Dengan posisi yang menguntungkan, saudagar dan penguasa lokal tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk turun adil secara aktif di dalam tatapan perdagangan internasional. Dalam tulisan Vladimir Elsev 2000 dikatakan bahwa jalur pelayaran dan peningkatan laut dari Cina menuju Kalkuta, India harus melewati Selat Melaka.
Sebuah pintu gerbang antar wilayah Selat Melaka menjadi kawasan yang sangat penting bagi pelabuhan-pelabuhan di sekitar Samudra Hindia dan Teluk Persia. Selain itu, Selat Melaka juga menjadi penghubungan antara dunia Arab dengan India barat Laut Nusantara dan Cina di sebelah timur Laut Nusantara. Dengan kondisi rute pelayaran yang ramai sejak awal abad 2, mendorong munculnya kota-kota pelabuhan penting di sekitar jalur Selat Melaka, yaitu Melaka, Samudra Pasai, Sumatera Timur, Jambi, Banten, Lasem, Tumbang, Gresik, Makassar, dan lainnya. Kekuatan politik di Nusantara lahir di pertumbuhan jaringan perdagangan internasional antar pulau. Yang kedua, perang antar negara Eropa dan upaya menegakkan hegemoni di Nusantara. Berikut ini adalah beberapa peristiwa sejarah global yang memiliki dampak pada jalan sejarah di Indonesia. Perjanjian Tordesillas merupakan satu titik awal dari ekspansi bangsa Portugis dan Spanyol dalam melakukan penjajahan dunia. Agar tidak terjadi perebutan wilayah yang sama, Paus Paulus Alexander V membagi garis demarkasi pada tanggal 7 Juni 1494 di Tordesillas, wilayah di barat laut Spanyol. Dampak perjanjian Tordesillas membuat pelaut Portugis berlayar ke timur mengitari pantai barat Afrika. Pada 1487, pelayaran Bartolomeu Dias mengitari Tanjung Harapan di Afrika dalam memasuki Samudra Hindia. Kemudian pada tahun 1497, pelayar Vasco da Gama sampai di India. Yang ketiga, contoh peta perlawanan sebelum abad ke-19 dan contoh peta perlawanan setelah abad ke-19. C. Dampak penjajahan di negara koloni. Apabila kalian ditanyakan mengenai dampak yang ditimbulkan dari tindakan penjajahan, tentu akan lebih banyak uraian dampak negatif dibandingkan positifnya. Jamak diketahui orang masyarakat umum bahwa penjajahan selalu meninggalkan efek negatif, menyengsarakan rakyat pribumi dan selalu mendatangkan keuntungan bagi negara induk. Namun, tahukah kalian dalam kekayaan sejarah yang terjadi di Indonesia, pendudukan penjajahan bangsa asing ternyata memberikan dampak dan makna terdiri bagi bangsa Indonesia yang dapat direfleksikan pada kehidupan saat ini. Dengan tidak bermaksud menafikan kenyataan bahwa masa penjajahan Belanda juga turut menyengsarakan rakyat, berikut ini adalah uraian mengenai dampak yang ditimbulkan oleh penjajahan Belanda di Indonesia. Yang pertama, dampak ekonomi. Dampak ekonomi Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ruah. Indonesia termasuk kaum penjajahan. Belanda memanfaatkan potensi alam tersebut, salah satunya dalam bidang industri perkebunan. Kehadiran Belanda di Nusantara dimulai dengan pembentukan VOC yang dalam perkebunannya berhasil mengembangkan usaha berupa perkebunan komoditas baru yang dianggap memiliki prospek yang bagus, diantaranya kopi dan tepung. Yang kedua, dampak urbanisasi dan pertumbuhan kota. Dampak dari adanya kolonialisme di Indonesia yakni adanya urbanisasi. Urbanisasi sendiri adalah pergerakan populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Perluasan daerah pertanian dan industri perkebunan diikuti oleh melonjaknya jumlah penduduk dan menyebabnya penyebaran daerah permukiman yang lebih luas. Jalan kereta api dibangun untuk memperlancar sarana transportasi. Perbaikan jalan darat yang membentang di Anyer hingga Penarukan juga dikerjakan dengan serius. Pada masa liberal ini, perusahaan baru yang didirikan dengan cepat mengalami perkembangan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan banyak
profesional dan tengah ahli. Tidak jarang sampai mendatangkan tenaga dari luar negeri. Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa jumlah orang-orang Eropa di tanah Hindia meningkat dengan tajam. Yang ketiga, dampak sosial dan budaya. Sebelum memasuki masa politik etis, perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi memang berdampak kecil bagi masyarakat pribumi karena tidak semua lapisan masyarakat dapat mempelajarinya. Adapun beberapa penyebab dari tertinggalnya Indonesia dalam lingkup ilmu pengetahuan yakni keterbatasan jumlah orang yang pribumi yang mendapat pendidikan. Rakyat Indonesia terjarang terlibat langsung dalam perkembangan IPTK, minimalnya industrialisasi, kurangnya investasi yang berarti dalam masyarakat Indonesia sendiri. Yang keempat, kesehatan dan higienitas. Di samping teknologi, pemerintah kolonial pun mengeluarkan kebijakan dalam bidang kesehatan dan higienitas. Awalnya pelayanan kesehatan kolonial pada awal abad ke-20 memang sangat diskriminatif karena hanya sebagai sekedar rakyat pribumi yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan ini. Dampaknya yang kelima yaitu mobilitas sosial. Pada masa kolonial Belanda, mobilitas sosial atau perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya berjalan sangat cepat. Terdapat beberapa hal yang membuat percepatan mobilitas sosial terjadi di Indonesia yakni A. Membangun sarana dan jaringan infrastruktur transportasi, diantaranya jalan kereta api, jalan raya, sarana dan prasarana pelabuhan. Hal ini bertujuan untuk menunjang kegiatan pengangguran barang serta tenaga kerja perkebunan dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua, dibukanya lahan pertanian dan perkebunan munculkan kota-kota baru sebagai dampak munculnya perkebunan seperti Batavia, Banteng, Bandung, Sukabumi, Tuban, Gresik, Semarang, Surabaya, dan hingga Malang. Dampak yang keenam, munculnya sistem rasial. Munculnya sistem rasial pernah terjadi pada masa penjajahan kolonial Belanda. Bahkan masalah rasisme diatur melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Dengan sengaja pemerintah kolonial Belanda membeda-bedakan golongan berdasarkan ras. Kebijakan itu semakin tegas sejak awal abad ke-19 yang mana pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk menjadi 3 golongan yakni A. Golongan Eropa sebagai golongan pertama atau yang tertinggi. Yang kedua B. Golongan timur asing yang terdiri dari Cina, Arab, India, dan negara lainnya sebagai kelas dunia. Dan yang ketiga C. Golongan pribumi sebagai kelas ketiga atau golongan terendah. Dan terakhir 7. Dampak politik. Pada masa Foch diangkat pemimpin tertinggi di negara kolonial yaitu Gubernur Jenderal. Kedudukannya hampir sama dengan presiden dan bukan setingkat dengan raja-raja lokal di Indonesia. Kerajaan Belanda juga memberikan kekuasaan penuh kepada Gubernur Jenderal berupa hak original, hak istimewa di bidang politik, yaitu boleh membuat perjanjian dengan raja, mengangkat dan menentukan pemimpin setempat. Tidak jarang upaya tersebut ditempuh dengan cara politik adu domba. Memasuki abad ke-20, Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada tahun 1901 untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia.